Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hai teman-teman. Ada peribahasa yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Hai, aku Izan Ramadana. Aku salah satu siswa di MTS Negeri 2 Batu. Hari ini aku nggak sendirian nih. Ada rekan aku. Aku Iza Fida, salah satu siswi MTS Negeri 2 Kota Bengkulu juga teman-teman. Hari ini kegiatan kita adalah podcast. Jadi kegiatan kita hari ini podcast bersama salah satu siswa berprestasi di MTS Negeri 2 Kota Bengkulu. Jadi Kak Isa boleh tanya-tanya nggak sih? Boleh dong, tentu aja aku bakal sukarela nih untuk share-share keseruan aku untuk menggapai tujuan aku. Ya jadi pertanyaannya itu seputar sekalian aja ya. Kamu kan jadi salah satu siswa berprestasi di sekolah. Jadi metode apa sih yang kamu gunain supaya kamu bisa jadi kayak sekarang ini? Dan metode yang khusus. Cuma aku memang susah kalau misalnya libur aku belajar minimal aja 20 menit gitu. Biar tetap konsisten dan aku juga tetap mengasah kemampuan aku. Misalnya aku nih belajar kayak aja ya puisi gitu. Latih tuh, misalnya aku baca puisi atau buat puisi gitu di waktu sekolah, dan belajar atau biar tugas gitu deh. Kalau ulangannya gimana Kak? Kakak belajarnya itu amin satu atau udah lama gitu sebelum ulangan? Biasanya tugas pelajaran ya. Kalau pelajaran menurut aku biasanya dari jauh-jauh hari atau dari ulangan, aku tuh udah belajar lama gitu. Tapi kalau aku sudah mengerti ini akan pelajarannya, aku pasti mungkin SKS bisa deh jadi solusi gitu. Oh jadi gitu ya Kak metode yang Kakak gunain untuk jadi siswa yang berprestasi ya? Iya. Terus boleh nanya lagi kan nih Kak? Boleh dong. Jadi apakah ada orang lain yang membantu Kakak dalam hal belajar? Kalau gitu siapa orangnya? Belajar kalau puisi ya, itu aku belajarnya otodidak, pure banget otodidak ya. Aku mungkin ada sedikit lah ya dibantu atau dikoreksi sama bundaku. Selebihnya aku belajar, aku lihat dulu ya, emang hobi juga. Jadi Hobi ya? iya, kalau kita ngelakuin sesuatu hal dengan hobi itu rasanya seneng aja, enteng aja. Jadi selama Kakak belajar otodidak nih, apakah udah sering menang gitu di perlombaan atau belum? Kalau menang, cuma kalau misalnya aku mengalami kekalahan di lomba itu juga pernah nggak pelajaran gitu loh. Aku nggak segan kok untuk ikut lomba karena apa ya, lomba itu bukan tentang menang atau kalah. Itu kita sama-sama untuk pengalaman, berbagi pengalaman sama peserta ya, sorry ya. Boleh nanya lagi nih, Eh, apa sih yang memotivasi kamu untuk terus belajar dengan giat dan berprestasi di sekolah? aku punya tujuan untuk masa depan aku, karena aku nggak mau nanti kalau misalnya aku di masa depan nggak bakalan berguna gitu bagi orang-orang di sekitar aku. Aku pengen aku jadi orang yang berguna, aku pengen aku jadi orang yang terlihat oleh orang-orang kayak wah ternyata si Iza ini bisa loh, punya kebiasaan gitu. Tapi aku juga nggak bisa terlalu membanggakan diri aku juga punya harapan. Kakak nih pernah berbagi ilmu nggak sih sama teman-teman atau sama adik tingkatnya gitu? Aku pernah waktu itu aku punya tetangga ya, bisa dibilang tetangga. Jadi tetangga aku dia juga pengen coba nih sama kayak aku, pengen coba untuk puisi gitu, lomba puisi. Terus dia pelatihnya sama aku, senang sih rasanya bisa berbagi ilmu gitu kan, ngajarin kayak gimana gitu. Dia juga nggak takut untuk coba. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau coba ya coba takut ya, nggak apa-apa, kita coba aja dulu sama dengan alat itu nanti lah, ternyata kalian udah berani mencoba. Masih boleh nanya nih Kak? Boleh. Apa yang Kakak rasain setelah menjadi siswa berprestasi gitu di sekolah? Aku sih merasanya aku sama-sama kayak
pertama ya, aku tuh sama-sama terima kasih sama diri aku sendiri sudah sampai detik ini, sudah bisa di sini, sudah bisa ngobrol sama Kak Indah juga. Aku juga ngerasa kalau misalnya apa yang aku capai selama ini tuh dan aku usahakan nih berhasil gitu. Dan aku rasa ya, mungkin apa ya, ya senang, pasti senang lah. Kita juga kalau nyampe apa mencapai tujuan apa namanya tuh ya, mindset itu kan senang ya Mas. Jadi kalau kakak berprestasi gitu di sekolah, aku pernah dikasih reward dari guru-guru. Oh, itu dong. Pasti aku udah pernah dikasih hadiah, pernah dikasih ya banyak lah pokoknya nggak bisa aku spill satu-satu. Guru-guru di MTS juga baik-baik semuanya. Oh, jadi gitu ya kak. Terus apa yang kakak lakuin kalau kakak itu gagal dalam suatu kompetisi gitu? Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya aku nggak pernah aku gagal, kalaupun gagal, ya gagal itu adalah permulaan kamu untuk menuju kesuksesan. Jadi kamu jangan pernah takut gagal itu sendiri. Kita gagal berarti kita gagal. Gitu ya kak. Terus ada nggak sih tips khusus agar bisa jadi siswa berprestasi gitu di sekolah biar teman-teman semua termotivasi dari kakak? Sendirinya kita sendiri, kita hanya diri kita yang bisa melakukan. Kalau misalnya aku mau gini nih, aku mau sampai ke sini, tujuanku mau ke sini, ya itu kan kita. Iya. Orang lain nggak bisa nyuruh kita atau maksa kita untuk sampai ke suatu tujuan yang kita nggak bakal mau, ya kan? Kalaupun orang bisa maksa, itu perjalanannya nggak akan bisa kita nikmatin, ya. Kayak dari itu, kalau kamu suka jadi anak deh, kamu berlatih terus giat gitu kan, kamu sampai ke titik yang kamu mau, kita tuh bakalan senang kan dan berhasil. Jadi juga diri sendiri. Apa namanya? Pintar mengatur waktu juga. Selama menjadi siswa berprestasi itu yang kakak rasain itu gimana kak? Tenang atau ada beban juga gitu? Itu udah pasti, apalagi kalau misalnya kita menang gitu ya dalam suatu kompetisi, pasti kita senang banget gitu. Kalau misalnya beban, ya pasti lah ya, kadang kita ikut lomba puisi itu kadang puisinya dipilihin ya kan, kita benar-benar harus bisa menyamai itu puisinya gimana, ekspresinya, mimik wajahnya gitu kan. Itu sih itu ya, kalau kita mau sampai ke titik yang ketujuh pasti dari sana ya. Senangannya itu pasti kalau udah dapat hadiah dari guru ya kak ya? Asli sih itu favorit banget. Pada pendengar yang sedang mendengarkan podcast kita ini, Inspirasi dari aku sendiri ya, jangan pernah takut gagal dan jangan pernah takut mencoba sesuatu hal yang baru, karena guru terbaik itu adalah pengalaman teman-teman. Jadi jangan pernah takut gitu, ya udah kalau ada lomba ya ikutin aja gitu kan. Kalau misalnya ada salah satu yang ngajak kalian lah ya untuk ayo sama-sama kita latihan puisi, atau kalian sukanya apa, ayo sama-sama kita latihan IPA, kita sama-sama latihan matematika gitu ya. Kalau memang kalian hobi dan sedang ngelakuinnya, kenapa enggak ya kan, coba aja. dengerin tuh guys. Terus apa rencana atau tujuan kakak prestasi yang selanjutnya setelah mencapai pencapaian setinggi ini? Kayaknya pasti bakal menjadi direktur baru dari semuanya ya, aku pasti bakal dan pasti aku bakal mulai mencari hal baru yang bisa menyenangkan. Pasti aku pengen banget deh mencoba. Intinya aku sekarang adalah ingin mencapai titik di suatu tujuan dulu. Sampai yang ini baru nanti aku. Untuk saat ini atau selanjutnya itu ada lomba yang mau diikuti nggak kak? Oh ada, kebetulan ada ya. Ya, makanya sekarang juga aku lagi rutin-rutinnya juga latihan buat bisa dapat hasil yang memuaskan juga. Jadi segini aja dulu mungkin guys dari kami.
Terima kasih kalian yang udah nonton dan thank you for watching. Saya Izan Fardi Ramadana bersama dengan Izan Mufidah mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.